Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahyaru Zidan dari kelas 10 TJKT 1. Apa itu proses bisnis di bidang TJKT? Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang memang dirancang untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam sebuah organisasi seperti pelanggan dan pasar. Ada banyak sekali proses bisnis dalam bidang TJKT. Hal ini bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan baik oleh perusahaan ataupun perseorangan. Berikut adalah beberapa alasan proses bisnis di bidang TJKT. 1. Mempermudah cara komunikasi. 2. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. 3. Manajemen data. 4. Sistem informasi manajemen. 5. Customer relationship management. 6. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Proses bisnis dalam bidang TJKT melibatkan customer handling yang efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa tahapan yang terlibat dalam customer handling di bidang tersebut. 1. Penerimaan permintaan. Customer handling dimulai dengan penerimaan permintaan layanan dari pelanggan. Ini bisa berupa permintaan instalasi baru, perbaikan, upgrade, atau konsultasi teknis. 2. Komunikasi efektif. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan untuk memahami dengan jelas kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Ini melibatkan mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memastikan bahwa pelanggan merasa didengar dan dipahami. 3. Analisis kebutuhan. Setelah mendengarkan pelanggan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan mereka dengan memahami lingkungan jaringan yang ada, menilai tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi solusi yang sesuai. 4. Penawaran solusi. Berdasarkan analisis kebutuhan, tim teknis menawarkan solusi yang tepat kepada pelanggan. Ini bisa berupa rekomendasi perangkat keras, perangkat lunak, konfigurasi jaringan, atau layanan tambahan lainnya. 5. Implementasi yang mulus. Setelah solusi disepakati, proses implementasi dimulai. Penting untuk memastikan bahwa implementasi dilakukan dengan mulus dan sesuai dengan jadwal yang disepakati, untuk menghindari gangguan yang tidak perlu bagi pelanggan. 6. Umpan balik dan evaluasi. Terakhir, penting untuk meminta umpan balik dari pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap proses customer handling dengan memperhatikan setiap tahapan. Dalam customer handling, penyedia layanan dapat memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik dan hubungan yang baik dengan pelanggan dapat dipertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.